Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi wakila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, ikhwatu fillah, kita kembali lagi hari ini dan kembali di risalah yang kembali kita akan melanjutkan mengenai akidah, perkara tauhid yang dimana kita akan melanjutkan yaitu tentang kekufuran, ya, bahwa kemarin juga kesyirikan itu berbeda-beda, ya, begitu pula kekufuran, ya. Nah, kalau syirik kemarin sudah dijelaskan, syirik akbar, syirik asghar, dan juga syirik khafi, ya. Khafi, syirik yang sembunyi, khafi. Terus kufur terbagi dua, ya. Sebenarnya ada tulisan di bulletin, ya, cuman terlalu panjang kalau dijelaskan dan waktu juga singkat, ya, untuk hari ini juga. Nah, di sini dijelaskan kekufuran terbagi dalam dua, ya. Yang pertama adalah kufur akbar, yaitu kekufuran yang mengeluarkan dari agama. Nah, nanti yang kufur akbar itu ada 5 bentuk, ya. Ada penjelasannya lagi, ya. Ada macamnya lagi. Terus kufur takdzib, ya. Untuk yang pertama, ya, kufur yang mengeluarkan dari Islam itu adalah kufur takdzib. Kufur karena mendustakan. Dalilnya adalah di surah Al-Ankabut ayat 68. Wa man adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadiban aw kadzdzaba bil haqqi lamma ja'ah. Alaysa fi jahannama maswalil maswalil kafirin, ya. Tulisannya ini, ya. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-ngadakan kedustaan terhadap Allah atau mendustakan kebenaran tatkala kebenaran itu datang kepadanya? Bukankah dalam neraka jahanam itu maswalil kafirin, ya, terdapat tempat-tempat bagi orang-orang yang kafir. Jadi jahanam itu adalah tempat bagi orang-orang yang kafir. Nah, itulah orang yang mendustakan kebenaran, ya. Maka itu keluar dari Islam, ya. Kafir hukumannya di mana? Di neraka, ya, di sini neraka jahanam, ya. Walaupun agama Kristen itu termasuk kafir. Iya, ya pastilah. Terus yang kedua, kufur istikbar, ya. Wal iba ma'atasdik, kufur karena sombong dan keengganan, atau bisa dibaca juga wal aba, ya, atau wal iba.
Kufur karena sombong dan enggan meski membenarkan. Dalilnya surah Al-Baqarah ayat 34. Ini sudah kita hafal mungkin ya. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka sujudlah mereka kecuali iblis, ia enggan dan takabur. Dan adalah ia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Nah, di sini kekufuran itu yang mengeluarkan dari Islam adalah karena keengganan ya. Sombong itu ya karena kesombongannya juga enggan ya. Tapi hatinya membenarkannya gitu. Nah itu juga sebenarnya kalau dia sombong dan enggan taat ya. Padahal sujud kepada Adam itu waktu itu adalah ketaatan kepada Allah ya, bentuk ketaatan kepada Allah, hanya memang saat itu ya petunjuknya kepada Adam gitu ya. Bukan artinya harus sujud kepada Adam, jadi sujud dalam bentuk at-ta'ah, enggak ya gitu. Ini mah sujud dalam bentuk ketaatan kepada Allah ya gitu. Hanya ada perantaranya gitu ya. Gitu. Ya, itu kepada Adam. Dan itu pun bukan berarti sujud yang berarti ketaatan kepada Adam, tapi hanya kepada Allah saja ya. Nah ini karena kesombongan iblis ya, dan terlihat bagaimana ketika dia sombong karena dia diciptakan dengan apa? Dengan api. Adam dari tanahnya. Ya, Adam dari tanah itu. Itu kan kesombongannya kan kelihatan dia. Dia merasa lebih baik daripada Adam ya. Walaupun sebenarnya kebalik juga ya. Harusnya emang tanah lebih baik daripada api ya. Tapi itulah kesombongan iblis gitu. Nah yang ketiga, kufur syak, kufur karena ragu-ragu. Nah, kufur ini dilatar belakangi karena tidak yakin ya. Dalilnya firman Allah agak panjang ya. Di surah Al-Kahfi ayat 35 sampai 38. Wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi. Qala ma adunnu an tabida hadhihi abada. Wa ma adunnu sa'ata qa'imatan wa la irditu ila rabbi la ajidanna khairam minha munqalaba. Qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruh akafarta billadhi khalaqaka min turabin summa min nutfatin summa sawwaka rajula lakinnahu Allahu rabbi wala usriku fi apa tulisannya aneh-aneh, udah beda Arabnya nih ya. Wala usriku bi rabbi ahada. Biasanya emang gak enakan sebenarnya kalau dibaca ini ya. Jadi banyak kelihatan kayak fa gitu. Udah lebak sebenarnya ini ya. Cuman ada garis kecilnya itu ya. Jadi seperti fa itu. Dan dia memasuki kebunnya sedang dia zalim terhadap dirinya sendiri. Ia berkata, aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya. Dan aku tidak mengira hari kiamat itu akan datang. Dan jika sekiranya aku dikembalikan kepada Rabbku, pasti aku akan mendapat tempat kembali yang lebih baik daripada kebun-kebun itu. Kawannya yang mukmin
berkata kepadanya, sedang ia bercakap-cakap dengannya, apakah kamu sedang kafir kepada Rabb yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, lalu dia menjadikan kamu seorang laki-laki yang sempurna, tetapi aku percaya bahwa dialah Allah Rabbku dan aku tidak bersekutukan Rabbku dengan seorang pun. Nah itu karena apa? Syak ya, tidak yakin. Tidak yakin. Nah ini juga harus hati-hati ya. Kadang di kita juga kadang tidak yakin. Walaupun ya ini kan mungkin asgor ya bentuknya. Kalau di kita ya kadang tidak yakin, jadi yakinnya kepada dokter ya. Atau ya yakinnya kepada pimpinan kita di kerjaan ya, kepada kepala sekolah, kepada ini ya. Iya. Nah. Ini harus hati-hati ya. Karena bisa jadi ketika yang diharapkan rezeki itu dari lembaga kita yang sering kita kerja, dari pimpinannya itu kan suka ada gitu kan. Ternyata tidak ada gitu. Nah kan kadang-kadang diuji seperti itu ya gitu. Padahal yang kita harapkan itu, nah itu yang kita yakini bahkan itu rezeki itu pasti datang dari dia. Nah, padahal gak datang ternyata qadarullah gitu ya gitu. Nah itu. Maka harus kita benahi ya. Jangan sampai seperti itu ya. Karena itu juga sebenarnya kekufuran ya. Walaupun ya di kita ya tidak termasuk kufur yang akbar ya gitu, yang tidak kufurnya itu ya kita tidak mengeluarkan dari Islam, tapi ya tetap saja itu adalah ya kesalahan gitu. Iya, keyakinan yang salah ya. Bukan dokter padahal Allah ya. Iya. Dokternya sebagai perantara. Iya betul, dokter pimpinan kita atau bahkan misalnya kita punya karyawan atau punya distributor atau apa gitu ya, itu cuman ya perantara aja ya. Hakikatnya kan Allah gitu. Tapi kalaupun misalnya Allah tidak memberikan melalui perantara itu ya jangan pernah kita kecewa. Karena itu memang perantara. Suatu saat ya perantara itu ya fana kan namanya juga. Perantara itu kan tidak selama-lamanya gitu bisa memberikan Tuhan. Sangatulahnya ya hanya Allah yang memberikan kehendaknya gitu ya. Nah, yang keempat, kufur i'rad atau kufur karena berpaling. Dalilnya adalah firman Allah, walladzina kafaru amma undiru mu'ridun. Dan orang-orang kafir berpaling dari apa yang diperingatkan kepada mereka. Al-Ahqaf ayat 3. Nah, ini berpaling ya. Misalnya berpaling dari Al-Quran dan meyakini. Nah ini misalnya berpaling dari Al-Quran dan meyakini bahwa Al-Quran itu misal ya di firqah tertentu itu sampai Al-Quran itu dikatakan kurang lah itu. Harusnya ayatnya sekian ya, 17.000 harusnya gitu ya, ayatnya. Bukan 6.000 ayat. Nah, misalnya gitu ya. Harusnya lebih dari 114 surat ya. Nah, itu kafir sebenarnya dia itu. Kafir ya. Karena meyakini Al-Qur'an yang pada kita itu bukan Al-Qur'an yang asli gitu ya. Nah, itu dia sebenarnya yang meyakini seperti itu adalah orang kafir gitu ya. Ada firqah seperti itu ya harus jelas gitu ya. Kita harus memahami bahwa itu adalah kekafiran ya. Orang yang memegang firqah itu adalah kafir ya. Dia meyakini apa Al-Qur'an bukan Al-Qur'an yang asli gitu ya. Al-Qur'an yang
dipalsukan oleh apa? Bukan, oleh sahabat itu. Kan ini Syiah gitu. Di antaranya ya, di antaranya ada yang meyakini di Firqah gitu. Pisah-pisah ya lontarannya. Iya, jadi kan Zaman Utsmannya dikumpulkan. jadi kan mereka menganggap di mana Al-Qur'an yang di kita itu bukan Al-Qur'an yang asli gitu ya, sudah dipalsukan oleh sahabat gitu ya, oleh imam yang 4 gitu ya. Maksudnya oleh khalifah itu ya, khalifah yang 4 ya, sudah dipalsukan. Nah itulah itu ya. Nah itu sudah kafir yang i'rad ya, karena berpaling gitu ya. Yang kelima, kufur nifak. Nah ini ya, kufurnya karena kemunafikan. Dzalika bi annahum amanu summa kafaru fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Yang demikian itu adalah karena bahwa sesungguhnya mereka telah beriman, kemudian menjadi kafir lagi, lalu hati mereka dikunci mati. Karena itu mereka tidak dapat mengerti. Jadi karena kemunafikan itu adalah kafir ya. Munafik lebih bahaya ya. Iya. Pura-pura baik. Pura-pura beriman, munafik pura-pura beriman gitu ya. Jadi sekalian udah kelihatan ya. Ya kalau itu, tapi udah nggak ada mending-mendingnya. Enggak ada mending. Nggak ada mending-mendingnya ya. Mau kafir mau munafik sebenarnya nggak ada mending-mendingnya juga gitu ya sebenarnya mah. Gitu. Munafik pura-pura ya. Baik. Di dalam surah Al-Munafikun ya ayat 3 ya. Nah, sini jelas bagaimana karena kemunafikan kafirannya itu. Dan yang kedua, kufur asghar. Nah, ini tidak merupakan dari Islam ya. Seperti contohnya kufur nikmat ya. Dalam surah An-Nahl ayat 112 dikatakan waradallahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an umillah fa'adaqahumullahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasnaun. Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman, lagi tentram, dan rezekinya datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat, tetapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Karena itu Allah merasakan kepada mereka pakaian kelaparan dan ketakutan disebabkan apa yang mereka perbuat ya, kufur nikmat ya. Tidak mensyukuri ya. Ini juga ya, kekufuran ini juga ya. Harus hati-hati juga ya, misalnya kita udah dikasih rezeki, dikasih pemberian, merasa tidak cukup, itu sebenarnya kekufuran. Kekufuran sebenarnya itu juga kekufuran kepada siapa? Kufur pada suami itu ya. Baik dizohirkan kayaknya. Kufur pada suami tak ada itu. Karena kan banyak wanita masuk neraka karena apa? Kufur pada suami. Betul. Gak apa-apa dizohirkan juga ya. Karena itu emang sudah kasus. Terus innal insana lazalumun kafar. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Dalam surah Ibrahim ayat 34. Ini manusia itu emang kadang kita itu mengingkari nikmat ya. Dikasih nikmat tapi malah kita mengingkari itu ya. Tapi iya. Ada pada diri kita sendiri. Tapi inilah kita tidak sadar ya.
nikmat-nikmat yang kecil, nikmat-nikmat kesehatan gitu ya. Iya, karena nikmatnya rezeki ya, duit. Iya, orang pikirannya nikmat sekarang rezeki itu harus duit ya. Duit harus nambah gitu ya. Padahal enggak kayak gitu ya gitu. Ini udara juga mahal. Iya, kadang kita kufur pada nikmat-nikmat yang kecil tuh ya gitu. Pasti oksigen berapa itu setahun. Iya. Nah, itu yang namanya kufur ya. Nikmat ya. Kufur nikmat. Baik, itu saja dahulu ya, karena saya mau ada jadwal lagi. Nanti besok insyaallah tentang akhlak saja ya. Barakallahu fikum wa minkum. Rabbana atina min rahmatika ya Allah nabi sallallahu rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina min rahmatika ya Allah nabi sallallahu wa hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Subhanaka Allahumma bihamdik la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.